Protokol naturopati untuk penderita nodul tiroid apa Bude? Nah, anak udah vaksin influenza, tapi kenapa masih bolak-balik kena bakpil ya Bude? Suamiku pernah operasi ginjal, ada baktu osalat. Kalau untuk smoothie sayur mentah, apa boleh? Dan harus dikukus dan lain-lain. Bude, dosis slippery elm untuk anak 2 tahun berapa banyak ya? Makasih Bude. Kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Kembali lagi dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Ini segmen khusus, teman-teman boleh bertanya apapun di Root of Life UK Instagram account. Jadi buruan cus di follow setiap weekend ya teman-teman ya. Nanti saya akan jawab di sini. Nah, kalau yang belum punya atau belum pernah ikutan, silahkan ikutan. Dan saya mau terima kasih dulu buat semua teman-teman yang sudah subscribe kita dan sudah share video-video saya. Terima kasih dari hati saya yang paling dalam. I love you all dan semoga ini membawa kebaikan bagi kita semua. Oke, kita mulai yuk. 1, 2, 3. Subscribe dulu dong, pencet tombol merahnya. Pencet. Oke, mana ya pertanyaannya ya? Oke, pertama dari, benar nggak sih? Oh ini nih. Ibu Irene.Ringo. Suamiku pernah operasi ginjal, ada baktu osalat. Kalau untuk smoothie sayur mentah, apa boleh? Dan harus dikukus dan lain-lain. Sebenarnya gini, Bu, coba ditanya dulu sama suaminya. Oksalat itu nggak hanya dari sayur-sayuran. Terus suaminya sebelumnya minum air putihnya seperti apa? Kalau udah laki-laki udah punya masalah ginjal, sebaiknya minum air 3 liter deh, bagus banget tuh. Nah sebenarnya tuh yang tinggi oksalat kan bukan cuma sayuran hijau aja, itu pun juga cuman apa sih, bayam gitu ya. Nggak semua sayuran mengandung oksalat. Produk soya, tahu, tempe, terus juga mungkin apa ya, kurma gitu. Dan juga kalau kita ngomongin soal ginjal Bu, ada hubungannya sama yang manis-manis. Asupan yang manis-manis suaminya seperti apa? Jadi kalau buat saya, mungkin kalau bayam Ibu nggak perlu kukus, Ibu siram aja pakai air, itu juga udah bisa menghilangkan oksalatnya. Seperti itu sih Bu, karena ini membutuhkan asupan yang tinggi sayurannya. Gimana protein hewaninya, banyak nggak asupan suaminya? Coba dicek-cek ya Bu. Yang paling penting juga cek kebutuhan vitamin C-nya. Bisa ada di videonya, ada di YouTube ini. Silahkan dicek ya kebutuhan vitamin C-nya. Berikutnya Ibu Diniarika_. Ini pertanyaannya sangat interesting. Anak udah vaksin influenza, tapi kenapa masih bolak-balik kena bakpil ya Bude? Thank you Bu. Pahami, vaksin bukan berarti Anda akan terhindar dari virusnya. Saya ulangi, vaksin bukan berarti Anda akan terhindar dari virusnya. Konon itu untuk memperkenalkan virusnya agar kalau sampai kena, terpapar dengan virusnya, gejalanya tidak berlebihan. Itu tujuannya. Tapi yang namanya virus influenza itu Bu, selalu bermutasi setiap tahun. Ibu pakai vaksin dari mana dan tahun berapa? Itu masalahnya. Jadi kalau buat saya bukannya anti vaksin, tetapi untuk influenza saya tidak menyarankan untuk vaksin. Kenapa? Flu itu bermutasi setiap tahun. Kalau Ibu pakai vaksin yang dari tahun berapa, ya nggak akan ngefek.
karena mungkin sudah terpapar secara alami. Dan itu selalu bermutasi. Kalau mau menghindari influenza, tingkatkan imun tubuh yang baik. Pola makan yang sehat, yang rendah peradangan, rendah alergens, vitamin D-nya optimal, zinc-nya optimal. Itu dia. Nanti boleh dilihat ya, Batpil akan di-upload sama tim saya. Saya akan kasih protokol batuk pilek khusus buat teman-teman semua yang tentunya bisa digunakan untuk influenza juga. Justru Bu, kalau kita influenza ini saya nggak tahu ya, saya nggak yakin kalau yang di UK, semua vaksin di UK itu sudah tidak mengandung thimerosal atau merkuri, tapi konon hanya influenza masih. Kalau saya sih prinsipnya bukan, again, ini bukan anti vaksin, tapi untuk khusus influenza saya tidak melihat manfaatnya. Dan justru mungkin kalau anak kita sudah punya kayak bakat alergi atau mungkin imun sistemnya belum dikuatkan dengan pola makan yang benar-benar sehat, malah mungkin memberatkan, karena banyak-banyak vaksin juga kan tubuhnya kita juga harus mengeluarkan zat tidak aktifnya. Oke, semoga Ibu paham. Jadi bukan jaminan ya, vaksin kita nggak boleh bolak-balik kena pilek, malah mungkin Ibu harus cek vitamin D levelnya seperti apa, makanan-makanan yang kemungkinan menciptakan inflamasinya. Oke, berikutnya Ibu_Wiwi Yandika. Bu Dep, saya sering pusing dan sakit kepala luar biasa. Kadang munculnya dari area mata. Kalau bepergian ya. Yang pertama, minum air putihnya berapa banyak? Tadi kita baru aja selesai kelas mata, kesehatan mata, penglihatan ya. Ini kalau sering pusing, kemungkinan kurang air putih, sirkulasinya kurang, ada stagnansi di peredaran darahnya, mungkin bernafasnya kurang optimal, kurang olahraga, kurang pembuangan ya racunnya dari dalam tubuhnya, kemungkinan juga mengkonsumsi kafein, saya nggak tahu kurang tidur apa enggak, ini harus dicek and recheck. Apalagi kalau sering terjadi, harus dicari akar masalahnya. Kemungkinan besar juga ada B kompleksnya. Coba dicek dari semua yang saya sebutkan, di mana yang cocok dengan Ibu Wiwi ya. Dan segera diperbaiki. Oh iya, kekurangan fish oil juga bisa menyebabkan itu juga ya. Jadi fish oil, vitamin D juga, vitamin D, vitamin C, fish oil, kafein, kurang tidur, air putih, tuh pengaruh. Dan stress level, bagaimana stress level? Kurang olahraga juga ya, stress level juga dicek. Cari terapi yang bisa mengontrol stress level kita. Berikutnya dari Ibu Titin Mafaza, setelah BAB keluar darah segar banyak, apakah itu tanda ambeien? Lalu apa yang harus dilakukan? Ibu, dengan tanpa membuat Ibu panik, saya mewajibkan Ibu untuk segera cek ke dokter. Segera. Mungkin aja cuman ambeien, which is bisa kita tangani, karena saya sudah pernah ngebahas ini ya. Kalau ambeien berarti kurang minum air putih, kurang makan serat, sayur-sayuran ya, bukan buah-buahan ya. Terus juga mungkin kurang istirahat, stress levelnya tinggi. Tetapi kalau sampai BAB keluar darah yang banyak, kemungkinan bisa masalah lain. Nah, kita untuk menghindari penyakit yang lebih serius, segera dicek aja untuk menghindari itu. Dan kalau ada diagnosa yang serius, cari 2-3 opinion, karena dokter bisa aja salah. Oke? Cari 2 atau 3 opinion untuk memastikan diagnosanya tegaknya benar. Nanti baru gitu, kalau udah dapat diagnosa baru ke saya lagi. Oke Bu? Semoga membantu. Ibu Mrs. Rarar. Betan HCl dikonsumsi bareng vitamin D, C, fish oil, probiotik aman nggak? Aman. Berikutnya Maria Gaisani. Protokol naturopati untuk penderita nodul tiroid apa Bu Dep? Nah, nodul tiroid ini bisa beragam nih Bu. Biasanya non cancerous atau tidak berbahaya ya, bukan kanker. Tapi ini banyak akarnya thyroiditis mungkin, atau juga Hashimoto ya, Hashimoto disease yang akarnya adalah dari hypothyroidism.
Jadi sebenarnya ini kalau ibu cuma nanya protokolnya apa, ini tergantung masalahnya apa gitu. Jadinya harus di lebih spesifik gitu ya. Tapi yang general sih sebenarnya pertama kekurangan iodin, itu bisa jadi kekurangan yodium atau iodin. Tapi bukan berarti kita habis makan garam yang banyak ya, yang berbaiodium. Please cari aja suplementasi yodium biar langsung, atau makan rumput laut ya, atau apapun yang dari laut ya sumbernya. Terus aku nggak tahu ini apakah ini tiroid, hipotiroid apa enggak. Kalau memang hipotiroid, aku sarankan sih leaky gut protokol ya teman-teman. Dan cek vitamin D-nya. Jadi leaky gut protokol ini untuk merapatkan dinding lambungnya. Apa hubungannya nodul tiroid sama lambung? Oh, banyak hubungannya. Banyak sekali, karena nutrisinya berasal dari pencernaan kita ya teman-teman. Jadi so far sih itu dulu yang aku bisa kasih tahu, dan mungkin juga hindari makanan-makanan yang menyebabkan peradangan. Apapun yang ada pembengkakan itu berarti ada inflamasi. Inflamasi berarti peradangan. Jadi pola makan yang tidak ada gluten, gula-gula putih, terus juga susu komersil, itu sangat saya sarankan untuk kondisi ibu ya. Dan manage stress levelnya. Untuk sementara waktu kalau merasa kedinginan, pakai yang hangat-hangat dulu. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya, Ibu Galeri _ bersama Bu Dewi, dosis Slippery Elm untuk anak 2 tahun berapa banyak ya? Makasih Bu Dewi. 1,5 kapsul boleh, atau 1/4 sendok teh. Oh sama, Bu Galeri _ bersama lagi. Sekalian 2 pertanyaan. Bu Dewi, bumbu merah putih yang direndam VOO disimpan di suhu ruang atau di kulkas Bu? Di kulkas, nggak boleh di suhu ruang, di kulkas. Karena kita bukan untuk fermentasi ya, itu memang buat disimpan. Berikutnya dari Ibu Diniarika _ Bu dia pengen sulam alis, amankah Bu untuk kesehatan jangka panjang? Tidak, sama dengan tato. Yang kita khawatirkan adalah bukan di kulitnya saja, tetapi juga di liver kita. Berarti kita itu kan tinta ya sebenarnya. Apalagi kayak sulam alis itu kan temporary ya, temporary yang harus diulang lagi. Jadi itu nanti ada bahan tintanya yang harus liver kita filter dan keluarkan. Belajar untuk gambar aja. Saya juga akhirnya belajar untuk gambar, karena pada akhirnya nggak cocok juga sih bentuknya sama muka saya. Mungkin saya nggak sama yang keren-keren banget kali ya. Saya sempat 2 kali, 3 kak. Pertama, jadi sama orang yang saya udah ke dia 2 atau 3 kali ya, terus cepet hilang. Emang berarti tubuh saya menolak kali ya, somehow. Terus dia bilang, wah ini kenapa ya, kamu kena air ya? Enggak, padahal saya tuh di Bali gitu. Jadi habis saya ke Bali, saya nggak berenang sama sekali demi untuk supaya set gitu, dan kereng banget, nggak bagus deh di muka saya. Terus akhirnya saya habis itu saya ke Korean, ada orang Korea yang buka di deket Brawijaya. Nah itu dia bilang, kamu nih rusak nih kulit kamu, terlalu dalam waktu itu menyayatnya. Udah habis itu saya capek, dan saya pikir aduh ini kayaknya nanti malah, dan saya selalu merasa sluggish ya, every time I did that itu sluggish badan saya, jadi pertanda kalau liver saya bekerja lebih berat. Berikutnya dari kalwa.khnn, kalau perut perih, sakit, nyeri menjalar ke ulu hati, dada dan punggung, itu kenapa ya Bu Dep? Ini sih mirip-mirip dengan gejala orang yang punya GERD Bu. Kalau enggak salah ya, ini sih itu ya. Pastiin aja ke dokter medis untuk mendapatkan diagnosa, nanti kita bisa pakai naturopati untuk menjalankannya, untuk memperbaikinya secara alami. Oke, berikut semua pertanyaan sudah saya jawab tuntas. Terima kasih atas perhatiannya. I love you all. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, nyalakan lonceng merahnya biar nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Saya punya banyak video, terutama micro habit. Teman-teman yang ketinggalan micro habit bisa dikejar di sini. Take care, salam sehat selalu. Bye.